Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua hari ini? Sehat ya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Sebelum mengawali pembelajaran dari rumah atau terkenal dengan istilah BDR atau istilah lain disebut juga dengan pembelajaran jarak jauh PJJ, mata pelajaran matematika kelas 8. Ya, kenalan dulu dong sama guru matematika kalian di kelas 8 kali ini. Nah, kemarin di kelas 7 kalian belajar bersama Ibu Ismaisah. Nah, di kelas 8 ini kalian akan belajar bersama Pak Nurdin. Kompetensi dasar 3.1. Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. A. Pola bilangan. Nah, ada beberapa pengertian pola bilangan. Yang pertama, yaitu adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Nah, pengertian yang kedua, yaitu adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur. Dan yang ketiga, yaitu pengertian pola bilangan adalah suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan yang membentuk suatu pola tertentu. Macam-macam pola bilangan. 1. Pola bilangan ganjil. Barisan bilangannya adalah 1, 3, 5, 7, 9, sampai suku ke N. Dengan rumus pola bilangannya adalah UN sama dengan 2N dikurangi 1. Gambar pola bilangan ganjil. Di sini dicontohkan sebuah segitiga. Pada pola pertama, segitiga sebanyak 1 buah. Pada pola kedua, segitiga sebanyak 3 buah. Pada pola ketiga, segitiga sebanyak 5 buah. Dan pada pola keempat, segitiga sebanyak 7 buah. Yang kedua, pola bilangan genap. Barisan bilangannya adalah 2, 4, 6, 8, sampai suku ke N. Dengan rumus pola bilangannya adalah UN sama dengan 2N. Untuk gambar pola bilangan genap, di sini dicontohkan bangun segi 6. Pada pola pertama terdapat 2 buah, pada pola kedua terdapat 4 buah, pada pola ketiga terdapat 6 buah, dan pada pola keempat terdapat 8 buah. Pada pola bilangan yang ketiga, yaitu adalah pola bilangan persegi. Barisan bilangannya adalah 1, 4, 9, 16, sampai suku ke N. Dengan rumus pola bilangannya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Untuk gambar pola bilangan persegi, biasanya dicontohkan dengan sebuah titik. Di sini, pada pola pertama terdapat 1 buah titik. Pada pola kedua terdapat 4 buah titik. Pada pola ketiga 9 titik. Pola keempat 16 buah titik. Dan pola kelima sebanyak 25 titik. Dengan pola seperti ini tentu kalian bisa menentukan berapa banyak titik pada pola berikutnya. Yang keempat yaitu adalah pola bilangan persegi panjang. Barisan bilangannya adalah 2, 6, 12, 20, sampai suku ke N. Dengan rumus pola bilangannya adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1. Sama seperti pola bilangan persegi, untuk gambar pola bilangan persegi panjang juga dicontohkan dengan sebuah titik. Di sini pada
pola pertama terdapat 2 buah titik, pola kedua terdapat 6 buah titik, pola ketiga terdapat 12 titik, dan pola keempat sebanyak 20 titik. Dengan pola yang sama, tentu juga kalian bisa menentukan berapa banyak titik pada pola berikutnya. Yang kelima adalah pola bilangan segitiga, yaitu barisan bilangannya adalah 1, 3, 6, 10, sampai suku ke N. Dengan rumus pola bilangannya adalah UN sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Untuk gambar pola bilangan segitiga, di sini Bapak contohkan, yaitu pola pertama terdapat 1 buah titik, pola kedua terdapat 3 buah titik, pola ketiga terdapat 6 buah titik, pola keempat terdapat 10 buah titik, dan pola kelima terdapat 15 buah titik. Pola bilangan yang keenam, yaitu ini yang paling terkenal dan biasanya muncul di ulangan harian, yaitu adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci adalah suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Barisan bilangan Fibonacci yang Bapak contohkan di sini adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Kalau kalian perhatikan, yang pertama adalah 1, yang kedua adalah 1. Nah, yang kedua itu merupakan dari 1 ditambah 0. Yang ketiga didapat dari 1 tambah 1, yaitu 2. Yang keempat, 3, didapat dari 1 tambah 2. Yang kelima didapat dari 2 tambah 3. Yang 8 diperoleh dari 3 tambah 5. Begitu seterusnya. Jadi barisan Fibonacci ini adalah kalian tinggal menjumlahkan 2 suku di depannya saja. Untuk rumus pola bilangannya adalah UN sama dengan UN dikurangi 1 dan ditambah UN dikurangi 2. Untuk gambar pola bilangan Fibonacci, seperti kalian bisa perhatikan di gambar, di sini ada 1, kemudian 1 dan seterusnya. Contoh soal pola bilangan. Yang pertama, Bapak akan memberikan contoh soal yang menggunakan satu pola. Nah, perhatikan, tentukan 2 bilangan berikutnya dari 3, 5, 7, 9. Jadi kalian di sini akan menentukan mengisi titik-titik yang disediakan. Kita jawab. Pola tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan bilangan loncat 2 atau tambah 2 dari angka sebelumnya. Jadi, 2 bilangan berikutnya adalah dari bilangan 3, 5, 7, 9, yaitu 11 dan 13. Contoh soal yang kedua, yaitu menggunakan 2 pola. Di sini Bapak berikan contoh, yaitu tentukan 2 bilangan berikutnya dari 2, 1, 8, 3, 14, dan 5. Kita jawab. Pola tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan 2 pola, yaitu pola yang pertama ada angka 2, 8, 14. Tinggal kita tambah 6 atau loncat 6. Sedangkan yang 1, 3, 5 kita gunakan pola loncat 2 atau pola tambah 2. Jadi 2 bilangan berikutnya adalah 20 dan 7. 20 diperoleh dari 14 ditambah 6, sedangkan 7 diperoleh dari 5 ditambah 2. Bagian kedua yang akan kita pelajari berikutnya adalah barisan bilangan. Nah, pengertian barisan bilangan, di sini ada 3 buah pengertian. Yang pertama adalah
himpunan bilangan yang dibentuk menurut aturan tertentu. Ya, itu pengertian yang pertama. Yang kedua adalah urutan bilangan dari kiri ke kanan yang memiliki pola tertentu. Itu pengertian barisan bilangan yang kedua. Pengertian barisan bilangan yang ketiga yaitu adalah setiap anggota dari barisan bilangan disebut dengan suku bilangan dan dilambangkan dengan U. Suku ke N, suatu barisan dilambangkan dengan UN. Jadi nanti setiap suku dilambangkan dengan U dan suku berikutnya disebut dengan suku ke N. Bapak contohkan, di sini terdapat barisan bilangan 2, 4, 6, 8. Diperoleh U1 atau suku ke-1 adalah 2. U2 atau suku kedua adalah 4. U3 suku ketiganya adalah 6. Dan U4 suku keempat adalah 8. Berdasarkan polanya, barisan bilangan dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Barisan aritmetika atau disebut dengan barisan hitung, dan kedua adalah barisan geometri atau barisan ukur. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap, di mana polanya berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi, setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih inilah yang dinamakan beda, yang biasa disimbolkan dengan B. Misalnya, di suatu barisan memiliki suku pertama, yaitu 2. Suku pertama disimbolkan dengan atau A. Lalu, di suku kedua, U2 yaitu 5. Suku ketiga, U3 yaitu 8, dan seterusnya. Kalau kita buat barisannya menjadi 2, 5, 8, dan seterusnya. Barisan ini memiliki beda 3 pada setiap sukunya. Untuk mencari beda, kamu bisa menggunakan rumus di bawah ini, yaitu B sama dengan UN dikurangi UN kurangi 1. Dengan B yaitu sebagai beda, UN adalah suku ke N, dan UN kurangi 1 adalah suku sebelum N. Untuk mencari suku ke N dari barisan aritmatika adalah yaitu menggunakan rumus UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurangi 1 dikali beda. Rumus inilah yang perlu kalian ingat terus, sehingga kalian bisa memecahkan soal yang akan diberikan berikutnya. Keterangannya di sini adalah UN, yaitu disebut dengan suku ke N, A adalah suku pertama, B beda, N urutan ke N atau urutan yang akan ditanyakan. Contoh soal barisan aritmatika. Pada contoh soal yang pertama yang akan Bapak berikan adalah yaitu diketahui barisan bilangan 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. Nah, di sini Bapak akan menyuruh kalian untuk bagaimana menentukan suku yang ke-30 ya. Oke, suku ke-30. Dari soal di sini diketahui A-nya sama dengan 4 atau suku pertamanya. Kemudian selisihnya atau B sama dengan 3. Nah, yang menjadi pertanyaan kali ini yaitu kita akan menentukan U ke-30 atau suku ke-30. Untuk menentukan suku yang ke-30, kalian bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Nanti kita tinggal substitusikan nilai A, B-nya saja serta N. Kita mulai substitusikan.
Nah, di sini A-nya 94, N-nya 30 dikurangi 1 bilangan konstan tetap, dan B sama dengan 3. Nah, untuk mengerjakannya atau mengoperasikan bilangan seperti ini, kita kurangi terlebih dahulu, yaitu 30 dikurangi 1, hasilnya adalah 29. Nah, karena di sini ada operasi perkalian, kita tidak boleh menjumlahkan 4 tambah 29 terlebih dahulu. Yang akan kita operasikan yaitu kita kalikan dulu 29 kali 3, hasilnya adalah 87. Nah, nanti tinggal kita jumlahkan 4 ditambah 87 sama dengan 91. Jadi, suku ke-30 dari barisan bilangan ini adalah 91. Untuk soal yang kedua, di sini suku kedua suatu barisan aritmetik adalah 11. Jika suku kelima barisan itu adalah 23, maka suku ke-75 adalah, nah di sini soal pilihan ganda, A 256, B 303, C 333, D 340. Walaupun soalnya pilihan ganda, kita akan selesaikan dengan cara penyelesaian. Di sini diketahui U5 sama dengan 23, kemudian U2 sama dengan 11. Kita cari bedanya terlebih dahulu. Di sini U5 dikurangi U2 sama dengan 23 sama dengan 11. Kemudian 3B dari mana? 3B diperoleh dari 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Karena selisih, kan tadi kita sebut dengan B, maka menjadi 3B. 12 diperoleh dari 23 dikurangi 11, maka B-nya sama dengan 4. 4 diperoleh dari 12 dibagi dengan 3, hasilnya 4. Nah, untuk itu berarti untuk mencari suku ke-75 yaitu sebagai berikut. Nah, U75 sama dengan U5 ditambah 70B. Ya. Dari mana U5? Yang U5 diperoleh dari suku terbesar yang diketahui. Dan 70 dari mana? 70 diperoleh dari 75 dikurangi 5 sama dengan 70. Nah, B. Ya, B. Lanjut. Nah, U5 dari tadi U5 kita diketahui U5 adalah 23, kemudian 70, B-nya adalah 4, maka dikali 4. Yang pertama kita operasikan tentu adalah 70 dikali 4 dulu, karena ini adalah perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Nah, diperoleh 23 ditambah 280 sama dengan 303. Untuk contoh soal barisan berikutnya adalah nomor 3, sebuah gedung bioskop, banyaknya kursi pada baris paling depan adalah 10 kursi, banyaknya kursi di belakangnya selalu lebih dari 4 kursi dari baris di depannya. Berapa banyak kursi pada baris ke-12 dari depannya? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, kita buat barisan bilangan terlebih dahulu dari ilustrasi atau soal di atas, yaitu kita peroleh barisan seperti ini 10, 14, 18. Tinggal kita diketahui suku pertamanya atau A sama dengan 10, kemudian selisihnya B sama dengan 4, dan yang menjadi pertanyaan kita yaitu U ke-12 atau suku ke-12. Nah, kita selesaikan sama menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali beda. Tinggal kita substitusikan seperti soal-soal sebelumnya yang telah Bapak contohkan. Nah, di sini kita masukkan A yaitu 10, kemudian N-nya 12, kurangi 1 dikali 4. Jangan lupa kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 12 dikurangi 1, hasilnya adalah 11. Nah, jangan tambahkan dulu, karena di sini ada operasi perkalian, yaitu 11 kali 4 diperoleh kita, yaitu sama dengan 44. Nah, tinggal kita jumlahkan 10 tambah 44 sama dengan 54. Jadi, baris ke-11 terdapat 54 kursi. Untuk soal yang keempat, di sini adalah rumus suku ke-n dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11 adalah, nah di sini soal pilihan ganda, terdapat pilihan yang pertama adalah 3n kurangi 2, B 3n tambah 1, C 3n kurangi 1, dan D 3n tambah 2. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini?
perhatikan lebih baik lagi. Oke, siap, kita mulai. Diketahui A-nya sama dengan 2, kemudian selisihnya adalah 3 atau B sama dengan 3. Nah, ditanyakan U ke N atau N. Nah, sama, kita gunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali beda. Kita substitusikan, A-nya sama dengan 2. Kemudian N-nya tetap konstan, karena kan yang dicarinya adalah N. N kurangi 1 kali 3. Kita kalikan silang. 3 dikali N, kemudian 3 dikali 1. Maka diperoleh 3N dikali 3 dikali N sama dengan 3N. Dan 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka 3N dikurangi 3. 3 diperoleh 3N. Yang sejenis adalah 2 dan negatif 3. Maka 2 dikurangi 3 adalah 1. Maka hasilnya adalah 3N dikurangi 1. Contoh soal barisan aritmatika yang terakhir, yaitu adalah jika suku ke N dari suatu barisan bilangan adalah 3N pangkat 2 dikurangi 4, suku ke-5 adalah, untuk menjawab soal seperti ini, kita tinggal mensubstitusikan nilai N ke rumus barisan tersebut. Kita mulai substitusikan. Kita masukkan rumusnya, UN sama dengan 3N pangkat 2 dikurangi 4. Nah, karena suku ke-5, berarti nilai N-nya adalah 5. Di sini terdapat operasi perpangkatan yang lebih kuat daripada operasi perkalian. Maka yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah perpangkatan, yaitu 5 pangkat 2 diperoleh 25. Jadi 25 diperoleh dari 5 pangkat 2. Tinggal kita kalikan hasil dari tadi, 3 dikali 25 sama dengan 75 dikurangi 4, maka diperoleh U5-nya adalah 71. Jadi, suku ke-5 dari rumus pola bilangan itu adalah 71. Kini kita tiba di bagian terakhir, kita mulai ke penilaian harian 1. Untuk penilaian harian 1, soal diambil dari modul bahan ajar intensif matematika 8 dengan ketentuan sebagai berikut. Soal yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah kegiatan kompetensi halaman 2 yang dikerjakan cukup nomor 1, 2, 3, 5, 6, dan 9. Kemudian yang kedua yang harus kalian kerjakan juga adalah di kegiatan kompetensi halaman 4 cukup dengan nomor 2, 4, 5, 7, dan 8. Yang ketiga, nah kalian juga mengerjakan kegiatan kompetensi halaman 6 cukup nomor 1 dan nomor 5. Yang nomor 4, kegiatan penilaian harian 1 bagian B halaman 9 nomor 8 dan 9. Dan yang terakhir yang harus kalian kerjakan adalah kegiatan penilaian harian 1 bagian D halaman 11 cukup nomor 2 saja. Petunjuknya, soal dan jawaban ditulis di buku. Kemudian jika soal berbentuk pilihan ganda tetap dikerjakan dengan menggunakan caranya. Dan yang terakhir, kumpulkan saat jadwal tatap muka di hari Senin atau di hari Selasa. Bapak mengucapkan terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.